Mari kita lanjutkan kembali materi struktur perulangan. Fokusnya ke nested loop atau perulangan bersyarat. Kita akan lebih banyak mengulas latihan-latihan soal. Oke, yang pertama, kita perhatikan dua kode program ini. Yang pertama adalah nested looping menggunakan while di dalam while. Yang kedua adalah nested looping for di dalam for. Kita lihat sebenarnya dua kode ini adalah melakukan hal yang sama. Perhatikan untuk while diawali dengan i sama dengan 1. Pada for pun penelusuran nilai tipe koleksinya juga dari 1. Dalam while dia akan mengulang sampai nilainya sama dengan 10. Di sini pun i-nya untuk for akan mengulang sampai kurang dari 11, yaitu 10. Apa yang dikerjakan selama looping? Untuk while ini yang dikerjakan. Untuk for ini yang dikerjakan. Ketika masuk ke dalam perulangan, ada inisialisasi nilai, yaitu nilai J sama dengan 1. Kemudian selama J kurang sama dengan I, lakukan looping yang ini. Nah, ini ada looping lagi. Kita lihat untuk for. Untuk for juga dimulai dengan nilai J, di mana J nilainya adalah sama dengan 1. Sama ya. Kemudian dia akan mengulang sampai nilainya kurang dari I plus 1 atau sama dengan I. Apa yang dilakukan? Sama-sama melakukan mencetak hasil nilai I kali J yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian untuk looping berikutnya melakukan penambahan nilai. J-nya increment, ini juga di sini for-nya. Setelah selesai melakukan perulangan yang di dalam, maka yang dilakukan adalah mencetak print, ganti baris, dan kalau while menambah 1 untuk looping berikutnya. Kalau for beranjak ke item berikutnya. Nah, kita akan tracing salah satu dari kode program ini karena notabene melakukan hal yang sama. Misalkan kita coba untuk yang while. I mulai dari 1, kemudian selama I kurang dari 10, maka lakukan statement di bawahnya, yaitu memberikan nilai J sama dengan 1. Apakah J kurang sama dengan I? Apakah 1 kurang sama dengan 1? Benar, maka kita lakukan perintah di dalamnya, yaitu cetak nilai I kali J. I kali J adalah 1. Kemudian spasi. Nah, kemudian lakukan penambahan J tambah 1 jadi 2. Kita cek dulu apakah J kurang sama dengan 1, tidak. Maka dia akan berhenti, pindah ke perintah selanjutnya yang ini. Print. Oke, berarti kita ganti baris ke bawah. I plus 1, berarti I-nya tambah 1 jadi 2. Dia masuk ke sini, kita cek apakah I kurang sama dengan 10. Iya benar. Maka apa yang dilakukan? Kembali masuk ke dalam badan perulangannya. J ditentukan nilainya mulai dari 1 lagi. Apakah J kurang sama dengan I? Iya, I 1 kurang sama dengan 2. Maka kita lakukan print I kali J. 2 kali 1, 2. Nah, di sini. Spasi di samping, J tambah 1 jadi 2. Kita cek dulu while yang di dalam, apakah J kurang sama dengan I? Apakah 2 kurang sama dengan 2? Betul, maka kita cetak dulu nilainya. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Spasi ke samping, J tambah 1 jadi 3. Kita cek dulu while-nya yang di dalam, 3 kurang sama dengan 2. Salah ya, jadi berhenti. Maka kita lanjutkan ganti baris ke bawah. I tambah 1 jadi 3. 3 dicek kurang sama dengan 10. Benar, maka lakukan kembali perulangan di dalamnya, yaitu J mulai dari 1 kembali. Kita cek seperti tadi, apakah J kurang dari sama dengan I. Jika benar, maka cetak nilai perkaliannya, yaitu 3. J tambah 1 jadi 2. Kemudian karena 2 masih kurang dari 3, kita cetak perkalian 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian kita tambah 1 lagi, nilai J-nya jadi 3. 3 kurang sama dengan 3 ya, masih benar, maka kita cetak perkaliannya yaitu 9. J tambah 1 jadi 4. Karena 4 tidak kurang sama dengan 3, maka berhenti melakukan perulangannya di sini. Pindah ke perintah di bawahnya,
ganti baris ke bawah, I-nya tambah 1 jadi 4. Ya, begitu kita lakukan berulang-ulang sampai kepada I10. Sampai I10. Nah, kalau kita lihat I dilakukan 10 kali, J dilakukan sebanyak kurang sama dengan I-nya. Ini nanti lanjut. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lihat untuk contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah soal mengerjakan kasus di mana menggunakan nested looping while di dalamnya ada perulangan for. Kita akan coba tracing. Oke, kita lihat I. Kita mulai dari nilai inisialisasi nilainya 1. Selama I kurang dari sama dengan 10, lakukan looping yang ada di dalamnya. Di mana J akan dimulai dari 1. Selama J masih dalam range I tambah 1, tuh I-nya kan tadi 1 ya, berarti ini 2. Berarti dari 1 sampai kurang dari 2. Lakukan perulangan yang di dalamnya. Yang ini. Print I kali J, yaitu 1 kali 1. Akhiri dengan spasi. Kemudian nilai J beranjak ke tipe berikutnya 2 tidak ya, berhentinya hanya sampai 1, tidak dilakukan, maka print ganti baris, I-nya tambah 1 jadi 2. Kita cek kembali ke sini apakah I kurang sama dengan 10. Ternyata benar ya, 2 kurang dari 10, maka kita lakukan lagi looping yang ada di dalamnya. Mulai J mulai dari 1 lagi sampai berapa berarti? I plus 1 sampai 3. Berarti jalan mulai dari 1, 2 atau kurang dari 3. Apa yang dilakukan? Tadi ya, mencetak nilai I kali J. Berarti ini 2. Kemudian J-nya beranjak lagi jadi 2. 2 masih dalam range yang ada antara 1 sampai kurang dari 3. Maka kita lakukan perintah I kali J yaitu 4. Kemudian sudah selesai range-nya, lakukan pindah baris ke bawah, I-nya tambah 1 jadi 3. Wah, maaf saya lanjutkan ke samping ya. 3 masih kurang dari 10, maka kita lakukan perulangan di dalamnya. J-nya range-nya mulai dari 1 sampai I plus 1. Berarti 4. Berarti dari saya 1 sampai kurang dari 4 atau 3. Berarti ini 1, maka dilakukan perkalian 3 kali 1, yaitu 3. Kemudian beranjak ke range berikutnya yaitu 2. Ya, kita kalikan menjadi 6. Kemudian range berikutnya 3. 3 kali 3, 9. Sudah selesai range J-nya, kita ganti baris ke bawah, I-nya tambah 1 jadi 4. Ya, begitu seterusnya. Kita lihat di sini bahwa menunjukkan contoh, kita juga bisa menggunakan variasi while dalam for, ataupun kalau kita mau balik, for dalam while pun bisa. Ada mau coba misalkan mengubah for jadi while? Ya, misalkan kalau kita ubah, berarti bagaimana? For I in range mulai dari 1 tuh sampai dari 11. Kemudian di dalamnya adalah while. Kalau while kita harus ada inisialisasi nilai dulu ya. Berarti J sama dengan 1. While apa yang dilakukan? Selama J-nya kurang sama dengan I, ya kan? Kita lakukan perintah printf-nya bla 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 bla. Kemudian jangan lupa nilai J-nya diubah jadi J tambah 1. Ya, kemudian printf. Nah, ya ini kalau kita yang membuat variasi for menggunakan nested looping while dalamnya. Maaf, ada koreksi sedikit. Tadi terkait dengan perintah mencetak, saya menggunakan printf. Seharusnya print ya, ini terbawa oleh perintah yang ada di C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada latihan. Saya akan berikan satu contoh untuk latihan 1. Nanti latihan lainnya silakan Anda coba sendiri.
Soalnya adalah buat kode program menggunakan perulangan bersarang untuk mencetak tanda bintang dengan pola di samping. Kita lihat polanya dahulu. Kalau kita lihat sebenarnya terdiri atas baris dan kolom. Di mana ada baris pertama, kolom pertama. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Kalau kita lihat seperti ini. Pada baris pertama, kolom pertama mencetak 1 bintang, baris kedua mencetak 2 bintang. Ya, kita lihat di sini, kita coba implementasi. Seumpama saya menggunakan for, saya pakai indeksnya adalah x, in range, kita lihat barisnya ada 5, berarti dari 1 sampai ke 6. Ya. Apa dilakukan? Pada setiap baris dia mencetak bintang sesuai dengan nomor barisnya. Berarti for y in range dari 1 sampai x plus 1. Apa dilakukan? Print tanda bintang ya. Setelah selesai ganti baris, berarti di sini saya kasih. Nah. Oke. Kita lihat di sini, kita coba tracing manual. X mulai dari 1 masuk ke dalam, Y mulai dari 1 sampai X plus 1, berarti sampai kurang dari 2. Apa dilakukan? Cetak bintang ya. Kemudian Y nya habis, cetak ganti baris, kita beranjak ke X kedua, kemudian Y nya mulai lagi dari 1, cetak bintang sampai X plus 1, berarti sampai range nya dari 1 sampai 2 ya. Berarti ini yang Y berikutnya, bintang. Kemudian Y nya habis, kita lanjut ganti baris ke bawah, X nya ke range berikutnya yaitu 3, Y nya mulai dari 1, cetak bintang sampai X plus 1, berarti 1 sampai kurang dari 4 atau 1 sampai 3. Kemudian 2 ya, 3, lanjut sampingnya lagi X ini Y 4 ya, ini mulai dari 1 bintang ya, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang ya. Kemudian terakhir adalah 5. Oh maaf, ini berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya ini berarti maaf, ini saya ganti dulu jadi 5. Berarti X nya range dari 1 sampai 4 ya, atau kurang dari 5. Kita lihat di sini bahwa polanya ternyata for keluar itu adalah untuk menentukan banyaknya baris, for di dalam itu untuk menentukan banyaknya kolom ya. Jadi jalannya adalah mulai dari baris pertama dicetak sebanyak kolomnya, kemudian beranjak lagi ke baris berikutnya dicetak sebanyak kolom yang diinginkan, begitu seterusnya, baru pindah ke baris berikutnya setelah kolom itu selesai. Ide ini bisa Anda terapkan untuk operasi matrik yang notabene matrik kita tahu ada nilai baris dan kolom. Oke, nanti Anda bisa mencoba contoh-contoh soal ya, bahkan kita bisa melakukan operasi matrik, penjumlahan matrik, pengurangan matrik, transpos matrik, bahkan juga perkalian matrik. Demikian saya sampaikan untuk materi perulangan bersarang. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga keselamatan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.